Bocor. Uang setoran haji milik jutaan jemaah ternyata tidak sekadar diam disimpan dalam rekening aman, melainkan justru digunakan untuk membiayai keberangkatan jemaah lain. Sebuah fakta yang mengejutkan dan menimbulkan banyak pertanyaan. Bagaimana bisa dana tabungan seseorang yang masih harus menunggu puluhan tahun, justru dipakai untuk menutup ongkos perjalanan haji orang lain? Skema seperti apa yang sedang terjadi? Dan siapa sebenarnya yang paling diuntungkan? Sebelum kita bongkar semuanya lebih dalam, kami mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe di channel ini, agar tidak ketinggalan informasi penting dan akurat seputar dunia haji dan umrah. Jangan lupa pula untuk meninggalkan komentar di bawah video ini. Apakah menurut Anda, penggunaan dana jemaah seperti ini masih bisa dibenarkan, atau justru menciptakan ketidakadilan? Baik, mari kita masuk ke inti persoalan. Skema yang selama ini dijalankan disebut sebagai nilai manfaat. Nilai manfaat adalah keuntungan yang didapatkan dari hasil pengelolaan dana haji yang disetorkan oleh calon jemaah. Rata-rata, setiap calon haji menyetor dana awal sebesar 25 juta rupiah. Karena antrean haji bisa mencapai 20-47 tahun, maka uang tersebut dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Dana ini tidak menganggur, tetapi diputar melalui instrumen investasi berbasis syariah seperti sukuk, deposito syariah, dan investasi lain yang dianggap aman dan sesuai prinsip Islam. Dari sinilah timbul apa yang disebut nilai manfaat. Nilai manfaat inilah yang selama ini digunakan untuk menyubsidi biaya haji. Saat ini, biaya real haji berada di kisaran 93 juta rupiah per orang. Namun jemaah hanya diminta membayar 49,8 juta rupiah saja. Selisihnya, sekitar 43 juta rupiah lebih, diambil dari nilai manfaat hasil pengelolaan dana jemaah sebelumnya. Dalam praktiknya, artinya adalah, dana dari jemaah yang belum berangkat digunakan untuk membiayai kekurangan biaya jemaah yang berangkat tahun ini. Inilah yang oleh banyak pihak disebut sebagai subsidi silang antar jemaah. Tapi apakah skema ini sehat? Atau justru mengandung risiko besar? Disinilah mulai muncul kritik dan kekhawatiran. Skema semacam ini, meskipun niat awalnya baik, sebenarnya menyimpan potensi bom waktu. Jika dana terus-menerus digunakan untuk menutup biaya jemaah yang berangkat, sementara nilai manfaat dari hasil investasi tidak cukup besar, maka akan muncul kekurangan dana di masa depan. Bayangkan jika jumlah pendaftar terus meningkat, biaya haji terus naik, dan hasil investasi tidak mampu mengimbangi, maka negara atau pengelola akan kesulitan mencukupi pembiayaan. Ini yang dikhawatirkan oleh para pengamat dan bahkan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Menurut audit BPK terbaru, ada indikasi bahwa skema nilai manfaat ini sudah tidak lagi ideal. Laporan keuangan BPKH menunjukkan bahwa imbal hasil dari investasi dana haji mulai menurun, terutama akibat tekanan ekonomi global, naiknya suku bunga internasional, dan gejolak geopolitik. Di sisi lain, operasional haji makin mahal karena inflasi dan kebijakan baru dari pemerintah Arab Saudi. Jika terus seperti ini, maka kemampuan negara untuk menyubsidi biaya haji dikhawatirkan akan runtuh. Tak hanya itu, banyak pihak juga mengkritisi aspek transparansi dalam pengelolaan dana haji. Tidak semua jemaah memahami bahwa uang mereka sedang diputar, bahkan digunakan untuk membiayai orang lain. Banyak yang beranggapan bahwa uang yang mereka setorkan hanya akan digunakan saat mereka sendiri akan berangkat haji. Padahal, dalam kenyataannya, dana tersebut sudah lebih dahulu digunakan. Sosialisasi mengenai hal ini pun dinilai masih kurang masif dan tidak menyentuh seluruh lapisan calon jemaah. Audit dari BPK juga menemukan ketidaksesuaian pelaporan antara BPKH dan Kementerian Agama. Sistem pelaporan nilai manfaat dan distribusinya tidak seragam. Bahkan ditemukan ketidaksesuaian data antara jumlah jemaah, jumlah nilai manfaat yang disalurkan, serta pencatatan dana hasil investasi.
Ini menjadi celah serius dalam akuntabilitas keuangan negara. Karena uang yang dikelola bukan sedikit, totalnya mencapai lebih dari 150 triliun rupiah. Pertanyaannya kini, jika sistem ini terus berlanjut tanpa reformasi menyeluruh, apakah akan ada jemaah yang gagal berangkat karena dananya sudah tidak mencukupi? Apakah generasi muda yang baru mendaftar hari ini bisa mendapatkan haknya di masa depan jika dananya sudah habis untuk membiayai keberangkatan jemaah sebelumnya? Risiko ini sangat nyata. Bahkan beberapa pakar menyebut skema ini berpotensi menyerupai skema Ponzi, di mana dana dari peserta baru digunakan untuk membayar kewajiban peserta lama. Jika suatu saat jumlah peserta baru tidak cukup atau nilai manfaat menurun drastis, maka sistem bisa kolaps. Pihak BPKH sendiri memang sudah mengakui tantangan ini dan menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh. Namun perubahan tidak bisa hanya dilakukan sepihak. Harus ada kebijakan nasional yang lebih transparan dan jujur terhadap publik. Apakah subsidi biaya haji masih bisa dipertahankan? Atau justru harus mulai dikurangi secara bertahap agar sistem keuangan haji lebih sehat? Selain itu, masyarakat juga harus mulai diedukasi bahwa haji bukanlah perjalanan murah. Butuh biaya besar karena berbagai layanan, fasilitas, dan logistik yang terlibat di dalamnya. Jika memang ingin berangkat haji, maka masyarakat harus siap menanggung biaya realnya, bukan hanya berharap disubsidi terus-menerus dari dana orang lain. Di sisi lain, negara wajib menjamin bahwa uang yang disetorkan oleh jemaah tetap aman, dikelola secara profesional, transparan, dan menguntungkan bagi jemaah itu sendiri. Pengelolaan dana haji bukan sekadar teknis keuangan, tetapi juga menyangkut amanah, ibadah, dan masa depan spiritual jutaan umat Islam Indonesia. Maka kesimpulannya, sahabat semua, skema nilai manfaat dari dana haji memang memiliki niat baik, meringankan biaya haji bagi jemaah. Namun bila tidak dikawal dengan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan yang jelas, maka sistem ini justru bisa merugikan jemaah di masa depan. Uang jemaah adalah amanah. Jangan sampai digunakan seenaknya atau bahkan menjadi ladang penyalahgunaan. Bagaimana menurut Anda? Apakah skema subsidi silang ini masih pantas dipertahankan? Atau kita perlu sistem yang lebih adil dan berkelanjutan? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya seputar haji dan umrah. Semoga informasi ini membuka wawasan kita semua dan menjadi dorongan untuk memperbaiki sistem yang lebih baik ke depan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.